Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Fiansyah dari kelas 2 D3 ITK NRP 2103121014. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen subprogram pada praktikum 10. Ini adalah profil saya. Kemudian beliau adalah Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Asmara Eskom.oca. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliputi membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak invoker dengan decliner, mengidentifikasi tampilan pada data, dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Required privilege, hak akses yang diperlukan. DBA grant system privilege create alter stop execute any procedure. Owner grant object privilege execute. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus menjadikan mengakses pada objek yang dirujuk secara eksplisit tidak melalui peran. Granting akses to data, memberikan akses ke data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Direct access, grant, select onto employees code. Grant access. Indirect, grant execute on query M to print. Kemudian using invokers right, menggunakan hak invoker. Create procedure query employee, PID in employees, that employees EID percent type. Pin name out employees, last name type, pay salary out employee salary type, pay count out, employees and commission PCT type. Outfit current user if we can select last name salary commission PCT into pay name pay salary pay count from employees ID PID and query employee. Managing store PLSQL object, mengatur objek PLSQL yang disimpan. Ini yang ada di gambar ya. Kemudian ini user objeknya, kolom, deskripsi kolom, objek name, nama dari objek ID, identifier internal untuk objek name, tipe dari objek sebagai contoh prosedur function package body, trigger, message, tanggal ketika objek dibuat, last DDL time, tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi, timestamp, tanggal atau ketika objek terakhir kali dikompil, status valid atau invalid. Kemudian mendaftar semua prosedur dan fungsi. Select object name object type from user object where object type in procedure function order by object name. Ya, seperti yang ada tabel ya. Setelah itu tampilan data dictionary user source, kolom deskripsi kolom, name nama dari object type, tipe dari objek sebagai contoh procedure function package body trigger line baris nomor dari set kode di mana error terjadi, teks dari pesan error. Kemudian mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Select text from user source where name query employee order by line. Nanti ada yang di tabel ya, teks seperti itu. Kemudian user error kolom deskripsi kolom name dari objek tipe dari objek sebagai contoh prosedur function package body trigger sequence urutan nomor untuk ordering line baris nomor dari shortcode di mana error terjadi posisi pada line di mana error terjadi teks pada pesan error. Kemudian mendeteksi kompilasi error. Contoh, read or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log that wrong value user sysdate dn. Kemudian mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Select line position post tag from user error where name log execution order by line. Seperti yang di tabel ya. Kemudian mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Show error procedure log execution. Ya, error execution ada 4/7, 5/1, 6/1. Kemudian seperti yang ada di situ errornya. Setelah itu mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Show error procedure log execution. Ya, errornya seperti itu. Setelah itu describe pada SQL plus, describe query employee, describe add that, describe tax, procedure query employee, PID number 6 in, PID varchar out, pay salary number 8,2 out, paycom number 2,2 out, procedure add that, department name varchar 230 in default, paylog number 4 in default, function tax return member, pay value number in. Kemudian mendebug unit program PLSQL, package dari DBMS output, mengakumulasi informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure sebagai contoh menulis output ke dalam log table, software yang menggunakan DBMS debug, yaitu prosedur builder third-party debugging software. Setelah itu ringkasannya seperti ini. Seperti yang digambar ya, dari privilege masuk ke dalam source code, kemudian precode dan compile error. Setelah itu masuk ke user code dan user source dan user error. Setelah itu ini adalah gambar eksekusinya, kemudian mendebug informasinya, masuk ke komputer. Sekian tentang praktikum 10. Pada praktikum ini topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi,
Kemudian latihan soalnya. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di level employee. Ya seperti gambar di bawah itu ya. Job ID type prop. Kemudian latihan soal kedua. Buat query gabungan untuk menambahkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Start kenaikan untuk kode pertama departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Ya seperti ada di tabel. Kemudian latihan soal 3. Buat query itu menambahkan 3 kelas atas. Sekarang gaji tertinggi nama air gajinya. Last name, salary, team, voucher, DH. Kemudian untuk buat query itu menambahkan employee ID, nama terakhir dan kalanya yang bekerja di kalifornia Boston. Kemudian buat query yang menambahkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query maksal. Kemudian job ID presiden administratif vice president marketing manager. Kemudian buat query itu menambahkan karyawannya mendapatkan hasil lebih tinggi dari semua gaji manager. Ya seperti yang di tabel ya. Ya ini contoh soal-soalnya. Ya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.